Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Tante Asi dan Kak Teddy. Iya, kita akan memuji Tuhan pagi hari ini. Hati adik-adik udah siap ke semua kan ya? Ayo kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Hati yang gembira adalah obat ya. Adik-adik tetap semangat di dalam memuji Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri semuanya. Kita menaikkan satu pujian. Hati yang gembira adalah obat. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Gembira adalah obat. Tetap semangat, ayo. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Katakan sekali lagi, hati yang gembira. Hati yang gembira, Tuhan senang. Amin. Nah, kalau adik-adik semuanya senang, hatinya gembira, Tuhan juga ikut senang. Amin. Ayo kita siapkan lagi, kita naikkan satu pujian. Bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ayo kita mau siapkan lagi pujian ini satu kali lagi. Ayo adik-adik ya, tetap semangat dalam memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dialah menara dan kota perlindungan. Katakan Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dialah menara dan kota perlindungan. Katakan ku selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan ku selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah
berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Ya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami kembali rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati anak-anak Victory Kids, biarlah mereka juga boleh mendengar, mengerti dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan telinga kita sehingga setiap ketika firman Tuhan disampaikan kita boleh mengerti, kita boleh melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini diberikan judul Allah memberi seorang raja bagi bangsa Israel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, suatu ketika bangsa Israel berteriak kepada Samuel. Teriakan mereka berbunyi, "Berikan kami seorang raja, berikan kami seorang raja." Seluruh bangsa Israel serentak berteriak, "Berikan kami seorang raja." Bangsa Israel meminta kepada Samuel bahwa mereka mau seorang raja yang memimpin bangsa Israel. Pada saat itu Nabi Samuel sudah tua. Dia punya 2 orang anak yang menjadi hakim di Israel, tetapi 2 anaknya hidup tidak jujur. Mereka menjadi hakim yang memikirkan kepentingan mereka sendiri. Diceritakan pada saat itu para tua-tua datang menghadap Samuel. Mereka memberitahukan keinginan bangsa Israel untuk memiliki seorang raja. Bangsa Israel ingin mereka memiliki seorang raja supaya sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Pada saat itu bangsa-bangsa yang lain juga memiliki raja. Dan bangsa Israel ingin sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Ketika Samuel mendengar teriakan bangsa Israel meminta raja, sebetulnya hati Samuel begitu sangat kesal. Dia marah dan kemudian Samuel berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan. Dan ketika Samuel berdoa, kemudian Tuhan berfirman kepada Samuel. Dikatakan di dalam 1 Samuel 8 ayat yang ke-7, Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Firman Tuhan mengatakan bukan Samuel yang ditolak oleh bangsa Israel, tetapi yang ditolak untuk memimpin Israel adalah Tuhan sendiri. Pada saat itu memang bangsa Israel tidak punya raja, tetapi Tuhan secara langsung memimpin, membimbing bangsa Israel. Dan ketika bangsa Israel meminta seorang raja, dengan tidak langsung mereka menolak Tuhan menjadi raja, menjadi pemimpin atas kehidupan mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Samuel kemudian menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa Israel, di mana jika mereka tetap memaksa meminta seorang raja,
ada beberapa hal yang mereka akan harus lakukan. Yang pertama, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan akan menjadi pelayan raja. Anak-anak laki-laki akan dijadikan prajurit. Kemudian anak-anak perempuan akan dipakai untuk menjadi juru masak, membuat masakan bagi raja dan prajuritnya. Tetapi tidak hanya itu adik-adik. Di mana ketika mereka tetap mau meminta seorang raja, maka mereka harus membayar pajak kepada raja. Ketika mereka mendapatkan hasil dari ladang mereka, hasil anggur, zaitun, kemudian gandum, mereka harus memberikan yang terbaik kepada raja. Dan hal itu akan membuat mereka terhimpit, akan membuat mereka kesusahan. Kalau mereka mau tetap meminta seorang raja. Dan kalau mereka tetap memaksa, Samuel berkata kepada bangsa Israel, kalau kalian tetap memaksa ingin menjadi raja, ingin memilih seorang raja, maka ketika engkau berteriak meminta tolong kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mendengarkan engkau. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekalipun Samuel sudah memperingatkan bangsa Israel resiko yang akan dihadapi ketika mereka meminta raja, bangsa Israel tidak peduli. Mereka tetap mau meminta raja, mereka kembali berteriak, berikan kami raja untuk memimpin kehidupan kami. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, singkat cerita, sementara di sebuah tempat di daerah Binyamin, ada seorang bapak yang bernama Kisi. Bapak Kisi ini ternyata punya masalah. Masalahnya adalah dia kehilangan keledai-keledai betinanya. Dan kemudian Kisi menyuruh anaknya yang bernama Saul untuk pergi mencari keledai-keledainya yang hilang. Pada saat itu Saul bersama dengan pembantunya atau bujangnya pergi mencari keledai bapaknya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Saul mulai mencari keledai bapaknya yang hilang, dia tidak kunjung menemukan keledai itu, sedangkan perjalanan mencari sudah jauh dan dia sudah lama meninggalkan rumah. Ketika itu kemudian Saul berkata kepada bujangnya, kepada pembantunya, mari kita pulang, keledainya tidak ditemukan. Nanti Bapak khawatir dengan saya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tetapi ketika Saul meminta pulang, kemudian tiba-tiba si pembantunya ini teringat bahwa di daerah tempat mereka berada ada seorang abdi Allah, di mana abdi Allah itu akan dapat menolong mereka untuk menemukan keledai-keledai yang mereka cari. Mereka percaya, pembantunya Saul percaya bahwa si abdi Allah ini dapat membantu mereka, dapat menolong mereka untuk menemukan keledai-keledai ayahnya yang hilang. Pada saat itu kemudian pembantunya Saul mengajak Saul mencari seorang abdi Allah ini yang bernama Samuel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Samuel 9 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8 dikatakan, tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu. Tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu pula kepada Saul. Masih ada padaku 1/4 sikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Jadi akhirnya adik-adik yang dikasihi Tuhan, Saul dan pembantunya mencari Samuel. Dan ketika mereka mencari, kemudian Saul melihat Samuel. Ketika itu
Saul baru melihat Samuel, jadi mereka belum kenal. Saul belum kenal dengan Samuel, tetapi sehari sebelumnya ternyata Tuhan sudah mengatakan kepada Samuel bahwa Samuel akan bertemu dengan seorang Binyamin. Seorang Binyamin itulah Saul. Nah, ketika itu adik-adik, kemudian Tuhan memberitahu Samuel tentang Saul, di mana Samuel harus mengurapi Saul menjadi raja atas Israel, di mana Saul dari suku Binyamin, suku yang paling kecil dan mungkin kurang dianggap sebetulnya. Tetapi dipilihlah Saul untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Pada saat itu bangsa Israel sedang ada dalam penindasan orang atau bangsa Filistin. Nah, Saul dipilih untuk menolong bangsa Israel lepas dari penindasan bangsa Filistin. Ketika Samuel melihat Saul, kemudian Samuel berkata, ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Samuel diberitahu Tuhan bahwa Saul-lah yang akan menjadi raja atas bangsa Israel. Kemudian ketika Samuel sudah tahu, Samuel berbicara kepada Saul. Firman Tuhan berkata, katanya, akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah mereka makan, kemudian tidur istirahat, pagi-pagi, kemudian Saul pun bangun, Samuel juga bangun. Dan pagi-pagi itu sebelum Saul pulang, Samuel mengurapi Saul menjadi raja. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum mereka pulang dalam perjalanan pulang, bujangnya, pembantunya berjalan terlebih dahulu. Kemudian Saul diberhentikan oleh Samuel. Nah, ketika itu Samuel mengurapi Saul, di mana Samuel menuangkan minyak ke atas kepala Saul. Tanda di mana Saul ditetapkan menjadi raja Israel, memegang pemerintahan atas umat Israel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Samuel ingin melepaskan Saul pergi setelah dia mengurapi Saul, di mana dia berkata dalam perjalanan Saul ke rumahnya, Samuel memberitahukan tanda bahwa ada beberapa tanda yang membuktikan bahwa Saul sudah dipilih menjadi raja atas Israel. Yang pertama, tandanya ketika dalam perjalanan pulang, Saul akan bertemu dengan dua laki-laki dan keledainya yang dicari sudah ditemukan. Dan kemudian tanda yang kedua, Saul ditemui oleh 3 orang laki-laki, yang seorang membawa 3 ekor anak kambing, yang seorang 3 ketul roti, dan yang seorang lagi sebuyung anggur. Ketiganya akan memberi salam kepada Saul dan memberi 2 ketul roti kepada Saul. Dan tanda yang ketiga, Saul akan bertemu dengan rombongan nabi yang membawa gambus, rebana, suling, dan kecapi. Dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kemudian Saul pun akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus menyertai Saul. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ternyata betul ketika Saul pergi pulang, ketiga tanda ini terjadi. Tepat seperti apa yang dikatakan oleh Samuel kepada Saul. Dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika tanda itu jadi, maka jelas bahwa Saul lah pemimpin raja atas
bangsa Israel. Kemudian ketika itu Samuel mengerahkan, mengumpulkan bangsa Israel di hadapan Tuhan. Dan kemudian Samuel memperkenalkan Saul sebagai raja kepada orang Israel. Ketika Samuel berkata, "Dialah Saul raja orang Israel." Kemudian seluruh bangsa Israel, seluruh rakyat Israel bersorak dan mengatakan, "Hidup raja." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, akhirnya mereka senang ketika mereka sudah punya raja yang bernama Saul dari suku Binyamin. Dan pada hari ini adik-adik yang dikasihi Tuhan, satu respon yang penting yang perlu kita bersama-sama miliki, di mana pada saat itu bangsa-bangsa memiliki raja dan Israel pun meminta seorang raja atas hidup mereka dan Tuhan memilih Saul. Tetapi ingat, raja di atas segala raja bukanlah raja di dunia, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang kita miliki, dialah raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan yang harus kita sembah, yang harus kita taati. Kita hanya beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Ketika dia lahir ke dalam dunia, kemudian dia melakukan pelayanannya, tetapi pada akhir kehidupannya dia harus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Setiap kita yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia mati untuk menyelamatkan kita dan dia bangkit supaya kita memiliki tempat di dalam kerajaan sorga. Saya percaya setiap kita adik-adik yang dikasihi Tuhan boleh percaya kepada Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Dan kakak tutup dengan satu ayat hafalan di dalam Mazmur 24 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. "Siapakah raja yang mulia? Tuhan yang maha kuasa. Dialah raja yang mulia." Ayat hafalannya dihafalkan, minggu depan diberikan kepada Kak Billy dan kemudian nanti akan diedit untuk ditampilkan kembali di minggu depan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu, firman Tuhan boleh disampaikan. Kami percaya biarlah Engkau boleh mengajar kami boleh punya raja di dunia, kami boleh punya presiden, kami boleh punya perdana menteri, kami boleh punya pemimpin di dunia, tetapi kami tahu bahwa Tuhan Yesuslah raja di atas segala raja, Tuhan yang hidup, yang memimpin, melindungi, memelihara kehidupan kami dengan sempurna. Biarlah Tuhan, Engkau boleh memberkati kami semua yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Memberkati studi kami, memberkati kesehatan kami, memberkati kedua orang tua kami, papa, mamah kami, adik, kakak kami. Biarlah Engkau memberkati, Engkau juga memberkati kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami juga rindu menerima berkat Tuhan sebelum kami mengakhiri ibadah kami. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang yang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Matius 18 ayat 10, ingatlah jangan menganggap rendah dari seorang anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Terima kasih. 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8b.
Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Roma 5 ayat ayat 8b. 8b. Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Makasih. Matius 18 ayat 10. Ingatlah jangan memandang rendah dari seorang anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terima kasih, dadah. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terima kasih. Roma 5 ayat 8b. 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Terima kasih. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dadah. Matius 18 ayat 10. Ingatlah jangan menganggap rendah dari seorang anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terima kasih. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bye-bye. Ayat 8b. Kristus sudah mati untuk kita sewaktu kita masih berdosa. Terima kasih.